Sebelumnya Bapak kan, di Bawaslu ya, Pak, ya. Betul. Nah, apa yang memotivasi Bapak untuk bergabung dan mengabdi di KPU, khususnya di divisi ini? Karena kan sebelumnya mungkin sama-sama penyelenggara pemilu juga, tapi sekarang kali ini di KPU. Bagaimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Calakan, jumpa lagi di podcast KPU Kabupaten Purwakarta, Calakan, Cakrawala Kepemiluan. Bersama saya Rima Nurmalina yang akan menemani teman-teman semua pada obrolan menarik kali ini. Sobat Calakan, kita semua sekarang sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu anggota KPU Kabupaten Purwakarta, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, yaitu Bapak Oyang ST Binos MIKOM. Selamat siang Pak Oyang, sehat? Selamat siang. Alhamdulillah. Baik, Sobat Calakan, Pak Oyang, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah hadir pada podcast kita kali ini. Kita akan ngobrol-ngobrol aja ya Pak ya, terkait tema pemilu dan pilkada di 2024. Sebelumnya mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu terkait peran dan tanggung jawab Bapak sebagai Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia atau biasa kita singkat Sosdiklih Parmas SDM. Ya, benar kan Pak? Panjang banget. Oke Pak, bisa diceritakan dulu bagaimana Pak gambarannya? Perkenalkan saya Oyang ST Binos, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Oh, emang agak panjang nih kalau disingkat, jadi Sosdiklik, Parmas, dan SDM. Kalau melihat namanya yang panjang itu, saya kira ini berbanding lurus sebenarnya dengan tupoksi juga, karena di situ nanti ya, kita khususnya saya itu akan mengampu beberapa hal. Satu menyangkut tugas pendidikan pemilih gitu ya. Terus yang kedua menyangkut bagaimana upaya menggenjot partisipasi masyarakat khususnya terutama pada saat tahapan pilkada maupun pemilu berlangsung. Dan tidak kalah penting yang ketiga adalah pengelolaan sumber daya manusia. Dan kita tahu sendiri Bu Rima bahwa di tahapan pilkada maupun pemilu jumlah sumber daya yang kita kelola itu biasanya banyak sekali tergantung nanti jumlah berapa TPS yang akan didirikan. Salah satu yang kita temukan, maka sebanyak itu pula nanti jumlah penyelenggara yang akan kita rekrut dan kita kelola sepanjang tahapan itu berlangsung saya kira. Nah intinya bahwa saya kebetulan di divisi Sosdiklik Parmas dan SDM ini tentu fokus di wilayah-wilayah itu. Ya, di luar itu kan ada teman-teman komisioner yang lain saya kira yang memang punya job desk-nya masing-masing. Itu Bu, poinnya ya soal Kadip Sos, Parmas, dan SDM. Oke, sebelumnya Bapak kan di Bawaslu ya Pak ya. Tuh. Nah, apa yang memotivasi Bapak untuk bergabung dan mengabdi di KPU, khususnya di divisi ini? Karena kan sebelumnya mungkin sama-sama penyelenggara pemilu juga, tapi sekarang kali ini di KPU. Bagaimana Pak? Kami secara lebih mendalam bagaimana mekanisme penyelenggaraan itu sendiri. Nah, ketika misalnya nanti ataupun hari ini saya sudah masuk, oh ternyata begini. Dan akhirnya kami atau saya khususnya itu cukup punya banyak bahan lah paling tidak untuk menjadi sumber pengetahuan saya sendiri bagaimana mekanisme kerja di Bawaslu dan hari ini bagaimana mekanisme kerja di KPU khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemilu maupun pilkada itu sendiri. Jadi kalau di apa namanya kalau di area akademik saya nggak tahu ya apakah eh, S1 misalnya kalau S2 gitu ya kalau diukur dalam strata pendidikan akademis gitu ya konteks kepemiluan khususnya di tingkat daerah lah kurang lebih gitu. Jadi rasaan bahan sudah cukup nih karena kemarin sudah berposisi di luar melakukan pengawasan dengan berbagai atribusi kewenangannya. Hari ini bahkan kita sudah masuk ke dalamnya. Nggak tahu nih kalau misalnya dari dua bahan ini saya kumpulin terus nanti masuk ke area peserta pemilu nggak tahu cukup bahan nggak tahu.
takutnya malah tetap nggak cukup. Nah, saya kira itu sederhana dan apa ya? Ya, akhirnya begitulah. Oke, kalau tadi Bapak bilang kira-kira gambaran kerja di divisi ini tuh perekrutan Badan ad hoc, kemudian peningkatan partisipasi pemilu dan pilkada, juga terkait pendidikan pemilih serta sosialisasi. Nah, kalau misalkan di luar tahapan pemilu dan pilkada, itu kira-kira apa Pak kesehariannya? Oke, dalam konteks penyelenggara pemilu, saya kira di tahapan maupun di non tahapan secara prinsip kan tugas dan kewajibannya tetap melekat ya. Hanya memang kepadatan agenda mungkin yang akan sedikit membedakan karena sepanjang tahapan kita kan kejaran dengan tahapan sehingga waktunya memang cukup lebih padat pada saat tahapan itu berlangsung. Nah, apa yang membedakan pada saat non tahapan seperti sekarang? Yang pasti kalau di tahapan itu kita ada pengolahan sumber daya manusia, terutama dari kalangan ad hoc, maka di non tahapan kan ini menjadi tidak ada pengelolaan SDM kita ya hanya pada area di lingkungan kantor KPU saya kira itu. Jadi lebih lebih sedikit di sisi pengelolaan SDM. Terus yang kedua dari sisi pendidikan pemilih saya kira kalau dari sini cenderung sama ya. Baik di tahapan maupun non tahapan. Hanya yang membedakan kalau di non tahapan kita nggak terlalu kejar-kejaran target. Kita justru punya leluasa waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan bagaimana agar masyarakat khususnya calon pemilih nanti bisa kita dorong untuk menjadi para calon pemilih yang apa namanya cerdas misalnya atau para masyarakat maupun calon pemilih yang bisa memposisikan diri menjadi pemilih yang bertanggung jawab pada waktunya. Lalu yang berikutnya untuk kaitan dengan partisipasi masyarakat. Nah, ini antara pendidikan pemilih dengan partisipasi masyarakat saya kira ini saling berkait pelindan ya. Ketika eh, pemilihnya sudah memiliki kapasitas, kemampuan dan pengetahuan yang apa namanya terdidik, maka ini nanti akan berkontribusi, harapan kami akan berkontribusi terhadap tingkat partisipasi masyarakat itu sendiri, terutama di tahapan pilkada ataupun pemilu itu berlangsung. Anggap bahwa hari ini proses pendidikan pemilih yang kita galang di KPU dengan menyasar para pemilih pemula misalnya maupun segmen-segmen yang lain itu akan menjadi investasi kita pada saat tahapan pemilu maupun pilkada itu berlangsung sehingga nanti pada waktunya kita tidak terlalu apa ya tidak terlalu terdesak situasinya karena perlahan sedikit demi sedikit sudah kita tabung dari sekarang. Jadi nanti kalau pada tahapan tinggal menunggu hasilnya kurang lebih begitulah. Jadi saat ini Bapak gencar melakukan pendidikan pemilih sebagai bekal gitu ya Pak ya untuk nanti di pemilu dan pilkada selanjutnya gitu. Baik kalau seperti itu kira-kira strategi apa yang Bapak lakukan agar bisa meningkatkan partisipasi dan juga agar bisa pendidikan pemilih ini menjangkau seluas-luasnya? Baik beberapa kegiatan kaitan dengan pendidikan pemilih mungkin ya. Dalam tujuan untuk mengoptimalisasi angka partisipasi pemilih yang terutama yang kita lakukan di non tahapan seperti sekarang. Saya kira beberapa kegiatan yang mungkin kita lakukan diantaranya masih hangat sekali kemarin kita sambang sekolah beberapa sekolah kita datengin kita sampaikan tentang apa itu KPU lalu kemudian apa tugas lalu bagaimana posisi dan tanggung jawab plus kerjanya di tahapan pilkada maupun pemilu berlangsung itu kita sampaikan lalu tidak hanya sekolah SMK atau SMA sederajat tetapi bahkan SMP. Kenapa kita sasar SMP? Karena di 2029 atau di 2031 mungkin rencana pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal ya yang nanti akan digelar usia mereka sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih sehingga mereka hari ini kita jadikan sebagai target sosialisasi target pendidikan pemilih yang kita galang itu di sisi luring ya di sisi offline sementara di sisi online-nya saya kira
beberapa langkah yang sudah kita coba lakukan adalah dengan mengoptimalisasi medsos, misalnya media sosial yang kita kelola, baik website maupun IG dan seterusnya. Saya kira di zaman era digital sekarang, medsos cukup efektif untuk menyasar berbagai kalangan dalam rangka mengoptimalisasi tujuan dan kepentingan kita. Salah satunya pendidikan pemilih untuk membidik angka partisipasi masyarakat di pemilu maupun pilkada bisa lebih meningkat. Sebagai gambaran saja, misalnya bahwa angka partisipasi kita kemarin di pilkada maupun di pemilu saya kira cukup baik lah ya. Dengan berbagai upaya yang kita lakukan, dengan berbagai apa namanya kerja aktif maupun strategis yang kemarin kita coba tempuh di pemilu, angka partisipasi kita itu di angka 84%. Saya kira cukup baik di angka ini. Lalu kemudian di pilkada kemarin dibanding pemilu memang agak turun di sekitar 73,9. Hanya memang angka ini masih terbilang cukup baik karena masih masuk kategori kelima terbesar di Jawa Barat. Jadi perolehan partisipasi masyarakat, angka partisipasi masyarakat di pilkada maupun di pemilu di Purwakarta dengan berbagai upaya yang selama ini kita lakukan, saya kira cukup baik lah ya, bisa dikatakan cukup baik. Dan kita punya harapan ke depan bagaimana caranya supaya angka partisipasi ini terus meningkat. Bahkan hitungannya mungkin tidak lagi sekedar angka orang datang ke TPS sehingga memunculkan angka persentase yang tadi. Lebih dari itu, bahkan kita pengen agar partisipasi itu juga terjadi di masyarakat di semua tahapan pilkada maupun pemilu itu berlangsung. Di tahapan pemutahiran data pemilih misalnya, bagaimana orang supaya di situ juga aktif berpartisipasi. Kalau ternyata memang sebenarnya dia merasa sudah menjadi atau punya hak pilih tapi belum termasukkan datanya dalam data pemilih, dia kemudian aktif menyampaikan laporan untuk dimasukkan ke dalam data pemilih misalnya. Atau di tahapan berikutnya juga demikian. Artinya ke depan partisipasi masyarakat kita pengen bukan hanya sekedar orang banyak berbondong-bondong datang ke TPS, tapi di semua tahapan pilkada maupun pemilu itu berlangsung juga aktivasi keaktifan masyarakat dan pemilih itu bisa terus meningkat. Dan ketika partisipasi pemilih, partisipasi masyarakat tinggi, tentu ini akan menunjukkan bahwa legitimasi kepemilihan hasil pilkada maupun pemilu itu menjadi lebih baik. Saya kira itu, Bu. Baik, berarti salah satu upaya KPU Purwakarta untuk meningkatkan partisipasi pendidikan pemilih yang gencar dan juga sosialisasi ya Pak ya. Namun mungkin ada saja faktor lain nih yang bisa mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih itu kira-kira apa nih di samping usaha KPU yang bisa mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih di Purwakarta? Oke, baik. Saya kira memang indikatornya banyak ya bagaimana partisipasi tinggi. Kenapa? Karena sebenarnya kan orang untuk datang ke TPS itu diantaranya bukan hanya merupakan tugas KPU sebagai penyelenggara, tapi juga tugas para pihak lain. Salah satu yang cukup strategis untuk mendorong supaya orang bagaimana tertarik datang ke TPS, salah satunya adalah tugas peserta pemilu atau pilkada itu sendiri. Dalam hal ini partai politik maupun calon yang diusung, gitu ya. Ketika partai politik misalnya mampu menjanjikan calon yang sangat menarik dan disukai oleh publik, oleh pemilih, maka tentu orang tanpa kita paksa datang, saya kira akan dengan sendirinya mereka datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya dengan ceria, dengan bahagia, dengan riang gembira. Nah, problemnya adalah apakah misalnya ke depan partai politik maupun calon yang akan diusung, yang akan ditampilkan dan ditawarkan ke publik itu bisa menarik perhatian dan minat publik atau tidak. Nah, kita punya harapan maka yang punya apa ya concern bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih ke depan eh, tidak hanya muncul dari penyelenggara, tetapi juga kesadaran itu muncul dari peserta maupun para pihak lain termasuk juga pemerintah. Saya kira itu.
Kak, kan salah satu yang dilakukan KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih juga salah satunya dengan memfasilitasi debat ya Pak ya waktu pilkada. Gitu. Itu bagaimana kalau di Purwakarta Pak terkait debat pilkada? Kalau mungkin ini berbicara pengalaman aja ya, karena kebetulan jadi panitia debat juga kan kemarin baru sekali. Kalau waktu di Bawaslu kan jadi penonton juga. Nah, kalau pelaksanaan debat saya kira kemarin dari sisi teknis sih secara umum saya kira cukup baik gitu ya. Dari sisi desain debat, panitia dalam hal ini KPU juga sudah berupaya mendesain konsep debatnya secara maksimal juga, artinya dalam durasi yang terbatas, tetapi masing-masing pasangan calon itu bisa menyajikan visi misinya secara efisien. Lalu apakah kemudian KPU misalnya bisa mengukur sejauh mana pesan yang berhasil disampaikan oleh masing-masing pasangan calon terhadap konstituen gitu ya, atau kepada terhadap audien. Nah, mungkin itu yang belum bisa kita ukur. Kenapa demikian? Karena eh, indikatornya akan menjadi cukup banyak gitu ya dan cukup luas. Tetapi pada prinsipnya kalau berbicara apakah kemudian pelaksanaan debat kemarin sudah cukup baik, ya saya kira dengan berbagai upaya yang telah dilakukan bisa dikatakan itu sudah cukup baik. Tetapi bagaimana caranya ke depan agar desain maupun konsep debat bisa lebih baik lagi dari apa yang sudah kita capai sekarang. Kalau mau diukur dari sisi partisipasi masyarakat kemarin, ketika melewati angka 7, saya kira nilainya sudah sangat cukup ya. Dan mungkin angka itu juga sedikit banyak terdampak terhadap proses atau hasil debat publik yang kemarin kita sajikan kepada masyarakat. Artinya baik, tetapi bagaimana ke depan bisa lebih baik, saya kira itu menjadi tugas bersama. Oke, mungkin seputar pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, saya kira cukup jelas ya, Sobat Calakan. Sekarang kita tanyakan gimana sih terkait pengembangan sumber daya manusia di KPU Kabupaten Purwakarta, khususnya memang yang menjadi kewenangan Pak Binos sebagai Ketua Divisi SDM. Mungkin bisa diceritakan Pak seperti apa? Baik, konteks yang ketiga menyangkut tugas pengelolaan sumber daya manusia ya. Di pilkada itu sekitar 16 sampai 17 ribu ya kemarin yang kita kelola dari tingkat kabupaten, lalu kemudian penyelenggara di tingkat PPK, di tingkat kecamatan, termasuk di tingkat desa dan TPS. Kemarin saya kira jumlah itu bukan jumlah yang sedikit, bagaimana mengelola mereka paling tidak sepanjang mereka bertugas gitu ya. Kita tahu kalau PPK memang kita punya cukup banyak waktu untuk melakukan pengolahan, pembinaan dan seterusnya. Hanya memang kadang yang menjadi kendala itu adalah pengelolaan penyelenggara sumber daya manusia khususnya di tingkat TPS karena masa kerja mereka ini hanya 1 bulan. Sementara tugasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu ya, dengan calon pemilih. Lalu kemudian eh, dari sisi detail pekerjaan itu kan teknis banget juga. Nah, kadang kemarin kita seringkali mendapatkan apa dinamika lapangan dari unsur penyelenggara ataupun unsur sumber daya manusia di tingkat TPS ini. Apa yang kita lakukan kemarin dalam rangka mengoptimalisasi supaya tugas mereka cukup baik pada waktunya, yang pasti kita memaksimalkan proses bintek, proses pelatihan terutama ke para PPK dan kepada para PPS yang mereka masa kerjanya jauh lebih panjang. Kita genjot mereka untuk menguasai betul bagaimana teknis penyelenggaraan di tingkat desa maupun di tingkat TPS khususnya, sehingga meskipun kami pada saat itu cenderung punya kesempatan yang sedikit untuk melakukan bintek gitu ya, pembinaan teknis kepada para KPPS, tetapi mereka pada akhirnya dilakukan bintek berkelanjutan secara apa istilahnya ya? Apa itu istilahnya? Simultan. Simultan sambil bekerja sambil belajar gitu ya.
sambil bekerja, sambil belajar untuk bagaimana memahami betul situasi lapangan. Nah, siapa yang mengawal itu? Ya pada akhirnya kita percayakan kepada teman-teman PPK dan PPS di lapangan. Bagaimana hasilnya kalau dicek dari sisi angka krodisitas pada hari H pelaksanaan pemungutan suara itu sendiri, saya kira cukup kecil laporan ada kesalahan atau misalnya ada entah itu ada kesalahan penulisan, entah itu ada kesalahan memasukkan data. Saya kira itu cenderung lebih kecil lah kemarin pada saat pilkada. Belum lagi mungkin ada beberapa penyelenggara khususnya di tingkat PPS maupun TPS itu sendiri khususnya mereka cukup pengalaman pada saat pelaksanaan pemilu. Jadi kita agak diringankan dengan situasi itu. Jadi belajarnya lebih lama pada saat menjelang pelaksanaan pemilu. Nah, begitu pilkada kemarin banyak di antara mereka yang sudah cukup menguasai teknis. Jadi satu sisi kita menguatkan melalui pendidikan dan bintek misalnya, bahkan dengan sistem pendelegasian yang simultan pendidikannya melalui PPS. Yang kedua juga kita diuntungkan dengan pengalaman mereka, terutama yang menjadi petugas PPS juga ya atau petugas apa namanya KPPS juga pada saat pemilu. Akhirnya kemarin pada saat pilkada tugas pembinaan kita sebenarnya cenderung lebih ringan dan hasilnya juga bisa kita katakan cukup baik. Oke, mungkin sobat calakan di rumah penasaran nih, kalau mau menjadi anggota PPK, PPS, KPPS itu gimana sih caranya? Mungkin ada yang berminat sobat calakan. Gimana Pak? Apa aja tuh syaratnya? Oke, saya kira untuk menjadi penyelenggara pemilu, terutama di tingkat TPK gitu ya, atau di tingkat kecamatan, lalu kemudian di tingkat desa atau kita sebut sebagai PPS, penyelenggara pemungutan suara, lalu ada penyelenggara juga di tingkat TPS atau KPPS, istilahnya kelompok penyelenggara pemungutan suara. Prinsipnya semua orang bisa mendaftar. Prinsipnya semua orang bisa mendaftar, terutama bagi yang di atas 17 tahun lah ya. Lalu kemudian jelas warga Indonesia, lalu tidak terafiliasi kepada partai politik, bukan merupakan anggota maupun apa namanya pengurus partai politik. Prinsipnya sih itu sebenarnya, dan juga bukan merupakan anggota polisi juga dan TNI. Nah, di luar itu sebenarnya sah, semua orang bisa mendaftar, semua orang bisa menjadi bagian dari penyelenggara pemilu atau pilkada. Baik, bagaimana KPU Purwakarta memastikan integritas, netralitas, dan profesionalitas para petugas di lapangan seperti KPPS, PPS, PPK, itu seperti apa Pak? Bagaimana untuk agar pasukan kita terjaga integritasnya sebagai penyelenggara? Saya kira pertama di awal pada saat mereka kita rekrut gitu ya, bahkan sebelum atau pada saat proses pelantikan itu berlangsung, itu mereka kita arahkan untuk menandatangani fakta integritas. Yang dalam fakta integritas itu selain harus bermaterai gitu ya, karena nanti berkekuatan hukum tetap paling tidak sebagai bentuk keseriusan dan kesadaran mereka bahwa mulai atau bersamaan dengan mulai ditandatanganinya fakta integritas itu bersamaan dengan mulai mereka menyandang gelar penyelenggara pemilu ataupun pilkada, maka pada saat itu juga melekat tentang ketentuan-ketentuan yang harus mereka pegang teguh, tentang ketentuan-ketentuan yang mereka harus anut. Ya, artinya di awal kita sudah sangat menekankan itu, maka sepanjang tahapan proses pemilu atau pilkada berlangsung, poin-poin yang muncul dalam fakta integritas itu, di mana misalnya salah satunya adalah tidak boleh satu tentu saja harus profesional lah gitu ya bekerja sebagaimana tupoksinya masing-masing. Lalu yang kedua harus dihindari juga untuk apa namanya tidak memihak kepada salah satu yang berkepentingan terutama terhadap para peserta ya pemilu itu sendiri. Kenapa? Bahkan mungkin ini juga yang menjadi bukan dinamika tetapi lebih kepada satu sisi kita harus memberikan pelayanan gitu ya terhadap peserta pemilu, tetapi di sisi yang lain kita juga dituntut untuk dianggap tidak
condong ke salah satu pihak. Nah, saya kira tantangan tersendiri nih buat penyelenggara, terutama di tahapan penyelenggara atau di tahapan pemilu atau pilkada itu berlangsung. Kita harus mengedepankan semangat pelayanan, tetapi di sisi yang lain kita juga harus pandai-pandai supaya tidak sampai muncul kesan atau anggapan bahwa ternyata kita terlalu melayani salah satu pihak. Nah, kita eh, harus cukup pandai untuk menjaga jarak dan situasi itu atau momen itu. Eh, Lalu upaya untuk agar integritas para penyelenggara ini tetap terjaga, tentu pesan-pesan apa yang menjadi poin dalam fakta integritas yang mereka tanda tangani itu selalu kita tanamkan setiap saat, setiap ada kesempatan, bahkan dalam momen-momen tertentu yang memang kita anggap perlu dan efektif untuk selalu mengingatkan apa namanya poin dalam fakta integritas itu. Dan yang tidak kalah penting adalah sebagai bentuk penyampai pesan juga mungkin bahwa ketika ada pihak, ada penyelenggara, ada satu atau dua, tiga mungkin orang yang kemudian ternyata dia melanggar fakta integritas itu, maka di KPU tentu sebagai penanggung jawab gitu ya, eh, pasti akan memberikan sanksi terhadap apa yang mereka lakukan, terhadap pelanggaran integritas yang mereka lakukan. Bentuk sanksinya seperti apa? Nah, biasanya ini tergantung nanti kualitas pelanggaran fakta integritas apa namanya eh, apa pelanggaran yang mereka lakukan. Dimulai dari peringatan, lalu kemudian paling akhir ya tentu saja adalah pemberhentian sebagai penyelenggara. Nah, ini adalah upaya diantaranya yang kita lakukan untuk memastikan menjaga integritas penyelenggara ini berjalan sebagaimana mestinya. Baik, berarti KPU Purwakarta sangat tegas ya dalam hal menanamkan dan juga memberikan sanksi bagi penyelenggara di bawahnya yang dianggap tidak berintegritas dan juga tidak netral dan tidak profesional begitu ya, Pak. Beberapa orang kita pernah berhentikan. Beberapa orang pernah kita berhentikan. Baik, dari sekian banyak pengalaman Bapak nih di pemilu dan pilkada, itu apa momen yang paling berkesan buat Bapak? Momen yang paling berkesan saya kira mungkin pas apa namanya melakukan pemutakhiran data pemilih ya. Kebetulan waktu itu di non tahapan sebenarnya, di mana ada tugas untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, lalu kemudian kita mengecek soal daftar nama yang kebetulan di situ ada nama-nama orang tertentu untuk dicek apakah nama ini masih ada atau tidak gitu ya untuk diverifikasi. Lalu kemudian eh oh sorry, bukan pada saat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, tetapi pada saat coklit kalau nggak salah ya. Intinya tentang proses Pemutahiran. pemutakhiran data pemilih lah, di mana penyelenggara KPU dengan pasukannya bahkan waktu itu posisinya sebenarnya saya waktu itu masih di Bawaslu. Jadi kebetulan sedang waskat pengawasan melekat untuk melakukan pemutakhiran, di mana ada komisioner KPU waktu itu datang juga ke sejumlah warga yang namanya ada di situ dan kebetulan areanya cukup jauh gitu ya ke daerah atas sana, daerah Bojong ke sana. Lalu kemudian ada beberapa nama yang kita datangi, di mana di situ satu dari sisi geografisnya cukup jauh, lalu yang kemudian dari sisi kondisi rumah dan lain sebagainya juga cukup sederhana. Akhirnya kita datang ke sana. Di titik pertama kita datang karena agak cukup banyak, di mana kita disangka adalah rombongan dari kepolisian yang akan melakukan penagihan. Kayaknya orang menjadi ketakutan pada saat kita mendatangi. Pada sederhana saja kita sekedar ingin mendata, gitu apakah nama ini masih ada di situ dan lain sebagainya. Karena terhadap nama-nama yang mungkin masih masuk dalam data pemilih, lalu kemudian ternyata mengacu kepada sejumlah dokumen lain ini sudah meninggal, akan terus dicoret gitu ya. Nah, waktu itu kepentingannya untuk itu. Kemudian pada saat di titik berikutnya, setelah kita mendapat penolakan karena waktu itu cukup banyak, lalu dengan berbagai atribusi yang dikenakan, akhirnya mereka menjadi ketakutan dua. Artinya kan kita harus menjelaskan lagi tuh dua kali gitu ya.
dan harus memujuk lagi bahwa tidak usah takut untuk didatangin karena justru ini untuk kepentingan pemilihan. Lalu yang kedua, pada saat kita datang di mana rumahnya cukup jauh, penghuninya juga sudah cukup waktu itu sudah cukup berusia lah gitu ya. Bahkan di situ tidak ada laki-lakinya karena semua penghuni rumahnya itu perempuan semua. Dan akhirnya begitu kita datang ke sana, kita dianggap mau memberikan bansos. Akhirnya karena ekspektasi mereka itu akan mendapatkan bansos gitu ya. Ya, selain mendata, akhirnya kita memberikan bansos dalam rangka apa? Menjaga ekspektasi mereka. Meskipun kita jelaskan bahwa sebenarnya tugas kita ke sana itu adalah dalam rangka untuk kepentingan pemutahiran atau pemilih. Tapi karena ekspektasinya orang yang sudah sangat lebih jauh, ya akhirnya beberapa orang yang hadir waktu itu kita berdua untuk menyampaikan hal lain di luar persoalan pendataan. Saya kira itu beberapa yang anggap eh, kocak sebenarnya, lucu, tapi memang itu faktanya demikian. Ya, di luar apa namanya peristiwa-peristiwa dramatis lain yang memang kita alami sepanjang tahapan pemilu maupun pilkada, terutama setelah di KPU ya. Kalau di bawah itu saya kira lebih banyak lagi karena urusan dilempar telur gitu ya, urusan di demo orang itu kan hal yang eh, bahkan cenderung biasa mungkin dalam dunia penyelenggaraan pemilu atau pilkada di mana kita bekerja di tengah orang yang berkompetisi. Saya kira itu tantangannya sih. Baik, kocak juga ya, Sobat Silakan. Baik, Sobat Silakan, mungkin saya mau bertanya nih ke Pak Binos, eee, pesan-pesan nih buat Sobat Silakan semua, terutama generasi muda, dalam, eee, menjaga demokrasi, terutama demokrasi lokal, ya baik lokal atau nasional lah. Kemudian bagaimana harapan Bapak nih kepada para generasi muda gitu agar bisa menjaga demokrasi, menyukseskan pemilu dan pilkada? Baik, yang pertama saya dan mungkin mewakili ribuan penyelenggara lain kemarin yang sudah bertugas di pemilu maupun pilkada 2024 itu sangat bersyukur ya sudah berkesempatan untuk menjadi saksi plus pelaku sejarah mungkin penyelenggaraan pemilu serentak nasional di Indonesia pertama kali mungkin ya di 2024 kemarin. Eh, Lalu keseluruhannya bahkan kemarin bisa dikatakan penyelenggaraan itu ternyata berjalan baik gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk seluruh sobat calakan ini di Purwakarta, kami khususnya saya mengajak bagaimana supaya di pemilu 2024 ini 2029 mungkin Pak. 9 ya, ya, di 2029 atau bahkan mungkin nanti di 2031 misalnya, agar tidak hanya berhenti menjadi pemilih yang datang ke TPS, lebih dari itu saya mengajak untuk bagaimana bergabung dalam praktek penyelenggaraan pemilu atau pilkada nanti. Jadi menjadi penyelenggara, ayo asik kok gitu ya. Asik, banyak dinamika dan banyak tantangannya saya kira. Dan ketika kita bergabung menjadi penyelenggara, berarti peran kita untuk memastikan menjaga penyelenggaraan pemilu atau pilkada ini berjalan sebagaimana mestinya, itu kan sebagiannya ada di tangan kita. Saya kira ada ruang, ada kesempatan untuk kita bersama-sama memperbaiki, mengupayakan lebih baik proses demokrasi paling tidak di wilayah Purwakarta. Kalaupun kalaupun ternyata belum sempat atau karena keterbatasan waktu dan sebagainya tidak menjadi penyelenggara, ya bagaimana caranya kami juga mengajak agar masyarakat Purwakarta, khususnya para pemilih, untuk nanti bisa datang tentu saja ke TPS pada waktunya menggunakan hak suaranya dengan pilihan-pilihan yang bertanggung jawab, gitu ya, dengan pilihan-pilihan yang cerdas, dengan pilihan atas pilihan terbaik diri sendiri, bukan karena faktor lain, bukan kan apalagi karena apa namanya sekedar datang ke TPS karena ada yang membayar. Saya kira situasi-situasi itu yang di pemilu atau pilkada
29 atau 31 itu harus mulai dikurangi. Selebihnya kita datang ke TPS dengan hati senang, hati yang gembira, dengan pilihan yang sudah kita tentukan sendiri dari rumah, atas pilihan kita sendiri, atas pilihan rasional, dan atas pilihan yang bertanggung jawab. Tidak oleh orang lain, tapi atas sendiri. Saya kira itu. Oke, Sobat Calakan. Jadi, Sobat Calakan, diharapkan nanti bisa berpartisipasi. Yang pertama bisa jadi penyelenggara pemilu, baik itu di badan ad hoc, PPK, PPS, KPPS, atau Sobat Calakan bisa memilih dengan pilihan Sobat Calakan sendiri, tentu saja dengan pilihan yang bertanggung jawab, tanpa embel-embel dibayar, begitu ya Pak ya? Oke, menarik sekali. Mungkin satu pertanyaan terakhir Pak. Kalau misalkan kita boleh berandai-andai nih, kira-kira bentuk sosialisasi dan pendidikan pemilih apa di masa depan nih yang cocok atau ideal nih buat terutama KPU Purwakarta, yang apa ya, yang kira-kira nanti bisa lebih menarik gitu ya? Oke, saya kira opsi bagaimana sosialisasi khususnya menyangkut kegiatan pemilu atau pilkada ke depan bisa dijadikan rujukan, tentu tidak terlepas dari dua hal ya. Tidak terlepas dari dua hal itu apa? Ya pilihannya antara offline dan online. Kalau saya sih partisinya begitu. Kenapa? Karena hari ini kecenderungan orang untuk menggunakan media sosial di area online kan masih betul ya. Dan nampaknya memang sedang musimnya, sedang zamannya, sehingga kreativitas di area itu juga nampaknya menjadi tantangan tersendiri buat penyelenggara. Bagaimana ke depan media sosial bisa dimanfaatkan betul, yang hari ini digandrungi, anggaplah misalnya apa TikTok misalnya, ke depan KPU punya kreativitas yang lebih, bagaimana mengelola video misalnya, video-video ataupun infografis yang bisa banyak dimunculkan di situ, sehingga nanti dengan jumlah penyelenggara yang cukup banyak itu didesain misalnya kapan mereka harus mengupload, kapan mereka harus membuka, kapan mereka harus saling bertaut. Saya kira itu akan cukup membuat algoritmanya terbangun. Itu di sisi media sosial yang bisa kita gunakan. Tantangannya adalah mampu nggak teman-teman penyelenggara, khususnya KPU dan jajaran, itu memproduksi konten-konten yang sekiranya memang menarik algoritma dan cukup disukai juga oleh publik. Lalu dari sisi offline-nya, saya kira memanfaatkan event, memanfaatkan komunitas dan lain sebagainya itu masih menjadi opsi yang bisa kita ambil. Kenapa? Karena meskipun jumlahnya 16.000 atau mungkin juga sampai 20.000 orang ke depan yang bisa direkrut, tetapi kan angka pemilih kita juga cukup banyak di Purwakarta. Kalau melihat data DPB kemarin kan sudah di sekitar 770-an ya, 770.000 pemilih yang hari ini terdata bisa menjadi pemilih. Nah, ke depan 2029 saya kira mungkin jumlahnya juga lebih banyak lagi. Artinya 20.000 penyelenggara untuk bisa menyentuh sekitar 770.000 orang, tentu juga perlu membangun jejaring dengan para pihak lain. Artinya satu, memanfaatkan event itu tetap harus bisa dilakukan. Lalu yang kedua, bekerja sama dengan para pihak lain, dengan kelompok lain, dengan organisasi yang lain, termasuk dengan mitra strategis yang lain, itu juga tetap bisa kita lakukan untuk mengoptimalisasi pesan-pesan kepemiluan bisa sampai ke seluruh pemilih. Baik, terima kasih Pak Binus. Panjang juga ya. Menarik sekali. Sobat Calakan, demikian obrolan kita dengan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
Bapak Oyang ST Binus. Jangan lupa Sobat Calakan untuk like, komen, dan subscribe podcast kita. Juga nantikan podcast-podcast yang tentunya menarik yang nanti akan terus kita tayangkan di YouTube kita. Jangan lupa juga nonton semua tayangan YouTube kita dan jangan lupa follow semua akun media sosial KPU Kabupaten Purwakarta. Baik Sobat Calakan, saya Rima Nurmalina, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.